Anak-anak, selamat pagi. Sekarang kita akan memulai subtema 3 ya. Jadi hari ini Melani akan menuliskan buku 5B subtema 3 PB1, yaitu memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Mungkin kalian pernah melihat agar supaya kita itu bisa memelihara pernapasan, yaitu kita harus memelihara kesehatan organ pernapasan kita dengan baik. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih. Coba kalian ini perhatikan gambar ini, yaitu kita pada sub 3 ini memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Nah, menurutmu apakah lingkungan seperti yang baik, gambar yang baik untuk kesehatan organ pernapasan kita? Nah, sekarang hari ini kita akan berdiskusi. Nah, ya, pembacaan PB1 tadi kita akan berdiskusi, yaitu menjelaskan bahaya polusi udara bagi organ pernapasan. Nah, jadi Nah, anak-anak, sekarang hari ini kita akan bahas buku 5B, yaitu subtema 3, PP-nya PP1. Pertama, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Kita tahu ya anak-anak ya, bahwa kita harus memelihara kesehatan organ pernapasan kita dengan baik. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan lingkungan agar tetap bersih. Sekarang perhatikan gambar ini ya anak-anak ya, perhatikan gambar ini, yaitu memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Nah, kamu lihat gambar itu tadi, apakah menurutmu sudah lingkungan ini apakah sudah sehat apa belum? Sekarang kita akan berdiskusi, yaitu kalian bisa membuka buku kalian ya nanti ya, yaitu buku halaman 80 ya. Jadi nanti kita akan berdiskusi menjelaskan bahaya polusi udara bagi organ pernapasan manusia. Nah, faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi kesehatan kita. Nah, itu misalnya kesehatan organ pernapasan. Di situ ada salah satu penyebab gangguan organ pernapasan yang sering kita temui di lingkungan, yaitu adalah polusi udara. Polusi udara dapat disebabkan oleh gas buangan kendaraan. Nah, di gambar ini kan ada mobil ya mengeluarkan polusi udara, ini mengeluarkan gas dan mencemari polusi udara. Selain kendaraan bermotor, juga buangan industri. Nah, nanti kita akan belajar tentang kesehatan kita nanti, yaitu
lihat gambar tayangan ini, apakah lingkungan seperti ini pada gambar baik untuk kesehatan organ pernapasan kita. Nah, sekarang kita akan diskusi lagi ya. Nah, pertama, hari ini kita akan apa? Itu mempelajari satu, menjelaskan bahaya polusi udara bagi organ pernapasan manusia. Yang kedua, menceritakan kembali informasi penting suatu teks. Jadi, sikap yang kita kembangkan yaitu pertama, percaya diri, peduli, tanggung jawab, dan disiplin. Nah, ini tadi anak-anak ya gambarnya, yaitu ada cerobong pabrik. Nah, ini kita akan tahu bahwa faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan itu banyak sekali. Selain kendaraan asap bermotor, juga pabrik. Nah, ini gas buangan industri. Ini contoh itu pembuangan, ya, gas buangan industri merupakan salah satu penyebab polusi udara. Nah, jadi faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi kesehatan kita, yaitu kesehatan organ pernapasan. Nah, itu anak-anak ya, tuh tadi. Jadi bisa mengganggu pernapasan kita karena sebabkan oleh apa tadi, yaitu ini tadi oleh asap kendaraan bermotor. Nah, terus kemudian ada lagi buangan pabrik, maksudnya gas buangan industri. Nah, itu terus asap rokok atau asap akibat pembakaran. Nah, anak-anak ya, jadi polusi udara itu berasal dari satu, gas buangan kendaraan, dua, gas buangan industri, yang ketiga asap rokok, lalu ini asap pembakaran. Nah, itu tadi. Jadi bahaya itu, polusi udara itu bahaya bagi organ pernapasan tubuh manusia. Nah, anak-anak, polusi udara itu banyak mengandung gas-gas yang berbahaya bagi organ pernapasan. Misalnya karbon monoksida atau CO2. Nah, ya. Bahaya polusi udara itu menyebabkan pertama kesulitan bernapas, ya anak ya. Kemudian iritasi serta infeksi pada hidung. Kemudian ada lagi penyakit batuk, asma dan batuk. Itu misalkan paru-paru ya, dan paru-paru. Nah, kemudian memicu kanker paru-paru. Terus ada lagi memperberat kerja jantung dan paru-paru. Kemudian mengurangi kekebalan tubuh. Ada lagi merusak sel-sel dalam organ pernapasan. Nah, jadi ini semua itu anak-anak ya, kita dapat melakukan hal-hal untuk melindungi diri. Melindungi dari bahaya apa? Bahaya polusi udara. Nah, pertama tadi kita akan kesulitan bernapas. Nah, untuk menghindari lingkungan yang penuh polusi udara atau menghindari asap rokok, kita dapat melindungi dari berbagai bahaya polusi udara. Nah, jadi kita dapat melakukan hal-hal untuk melindungi diri dari bahaya polusi udara. Pertama tadi apa Nana, yaitu menghindari lingkungan yang dipenuhi polusi udara. Nah, lalu menghindari asap rokok, terus menggunakan masker ya, menggunakan masker. Lalu kita akan mencuci bersih semua bahan makanan sebelum dimasak dan dikonsumsi. Tuh. Kemudian kita segera berobat ke dokter jika mengalami gejala gangguan pernapasan, misalkan kita tadi batuk terus menerus, sesak nafas, atau dada dan tenggorokan terasa sakit. Jadi kita harus melakukan kebiasaan hidup sehat. Nah, kebiasaan hidup sehat itu apa saja? Itu makan makanan bergizi, kemudian istirahat yang cukup, serta berolahraga teratur. Nah, sekarang kan bisa melihat lingkungan sekitar kamu. Nah, di sini lingkungan yang banyak banyak bahaya polusi udara bagi organ pernapasan manusia. Itu ada kendaraan asap bermotor, angkutan ya. Nah, itu angkutan umum itu juga polusi udara mengeluarkan gas ya, yang bisa mencemari polusi udara. Nah,
Sekarang kita akan membahas semuanya itu tentang bahaya polusi udara bagi organ pernapasan manusia. Jadi ayo baca ini, kamu buka halaman 81. Nah, di situ kamu sudah mengetahui bahaya polusi udara dan cara melindungi diri dari bahaya polusi tadi anak-anak ya. Sebelumnya kan kita itu bahaya polusi udara menyebabkan pertama kesulitan bernapas, iritasi serta infeksi pada hidung, penyakit batuk, asma dan paru-paru, dan memicu kanker paru-paru, juga memperberat kerja jantung dan paru-paru. Yang lain adalah juga bisa mengurangi kekebalan tubuh kita. Selain mengurangi kekebalan tubuh kita juga merusak sel-sel dalam organ pernapasan. Nah, itu tadi anak ya. Sekarang kita langsung saja untuk mengetahui bahaya polusi udara dan cara melindungi diri dari bahaya polusi. Nah, informasi tersebut juga dapat ditemukan yaitu pada sebuah tag. Nah, cara menemukan informasi dalam tag, kalian dapat menggunakan kata tanya, yaitu adik Simba itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, coba perhatikan lingkungan di sekitarmu. Apakah lingkunganmu termasuk lingkungan yang bebas dari polusi udara, anak-anak? Nah, di sini kita belajar menceritakan kembali informasi suatu tag nanti ya. Nah, jika tidak, sebutkan penyebab utama polusi udara di lingkunganmu ini. Nah, kemudian lalu kalian bisa mendiskusikan tentang bahaya yang dapat ditimbulkan polusi udara dengan cara-cara menjaga kesehatan polusi udara. Nah, tuh ya, sekarang kita langsung saja menceritakan kembali informasi suatu tag ya. Jadi kalian sekarang bisa membuka buku kalian halaman 81. Pertama, langkah-langkah menceritakan kembali informasi yang ada dalam tag. Yaitu ini, bacalah keseluruhan isi tag, lalu temukan informasi penting dari jawaban menggunakan kata tanya adik Simba yang sudah dijelaskan memang tadi di awal, bahwa kita untuk menemukan informasi penting itu dari jawaban harus kita menggunakan kata tanya adik Simba. Itu A, apa, di mana, K, kapan, si, siapa, M, itu mengapa, dan bagaimana. Nah, nanti kalian bisa menuliskan dalam bentuk poin-poinnya itu anak-anak ya. Terus kalian bisa menyampaikan kembali informasi tersebut dengan bahasamu sendiri, yaitu yang mudah dipahami, terus mungkin bisa dimengerti. Nah, itu anak-anak ya. Jadi kalian bisa melihat kembali informasi penting suatu tag. Nah, di sini tagnya berjudul polusi udara bagi kesehatan sistem pernapasan. Nah, ini kamu bisa buka bukumu. Saya ulangi lagi, kalian bisa membuka buku halaman 81. Nah, di sini pernahkah kamu mendengar kosakata polusi udara? Nah, disebutkan bahwa polusi udara adalah keadaan udara yang sudah tercemar oleh bahan kimia yang membahayakan kesehatan makhluk hidup di sekitarnya ya. Terus polusi udara itu dapat merusak lapisan atmosfer bumi sehingga dapat mencemari oksigen yang kita hirup. Nah, jadi polusi udara itu yang sering kita jumpai berasal dari asap kendaraan bermotor ya anak-anak ya. Ada lagi asap rokok, terus pembakaran pada proses industri. Nah, dampak letusan gunung berapi, kemudian kebakaran hutan yang menimbulkan kabut asap. Kemudian polusi udara sekitar kita dapat menimbulkan ISPA. Nah, ISPA itu infeksi saluran pernapasan akut. Nah, yang salah satu gejalanya adalah sesak nafas anak-anak ya. Jadi anak-anak bisa merasakan kalau ada asap kendaraan bermotor itu bisa mengganggu pernapasan kita. Karena apa? Udara yang kita hirup itu kotor, jadi menyebabkan
kesehatan kita itu terganggu. Nah, jika polusi udara itu selalu mengganggu pernapasan kita akan menjadi sesak napas, mungkin bisa tadi memicu yang di awal bisa memicu kanker paru-paru. Nah, itu anak-anak ya. Terus dampak negatif jangka panjang apabila kita sering menghirup polusi udara adalah kesehatan paru-paru. Nah, bahkan kita lebih mudah terkena radang dan kanker paru-paru. Itu anak-anak ya. Jadi untuk lebih jelasnya kita itu harus selalu menjaga kesehatan. Untuk pertama kita harus memakai masker. Nah, itu anak-anak ya. Kemudian menjauhi lingkungan yang dipenuhi polusi udara itu. Terus kita harus makan makanan yang sehat. Terus kita harus olahraga yang cukup, istirahat yang cukup. Itu jadi dapat mencegah dengan cara tadi, masker, dan sebisa mungkin menghindari tempat atau wilayah yang memiliki kadar polusi udara tinggi. Itu anak-anak ya. Sekarang kalau tubuh kita sehat, maka kita juga akan sehat. Jadi tubuh bagian luar juga akan mengalami gangguan kesehatan. Misalnya kesehatan kulit, kita akan menurun sehingga terlihat kusam, keriput. Nah, oleh sebab itu akan lebih baiknya jika kita melakukan pencegahan terhadap pencemaran udara. Itu anak-anak ya. Ini kamu lihat gambar yang pada tag tadi. Ini tadi ya, polusi udara bagi kesehatan sistem pernapasan tadi. Nah, kemudian ini kamu juga bisa menemukan informasi penting dengan menggunakan kata tanya adik Simba tadi. Terus bisa menuliskan poin-poinnya. Terus bisa meringkas. Itu bisa meringkas dari bacaan teks tadi. Nah, sekarang kita langsung setelah membaca teks tersebut, ayo kita menemukan yaitu informasi penting dalam teks tersebut anak-anak ya. Jadi anak tadi bisa kan menggunakan kata tanya adik Simba untuk menemukannya. Nah, contohnya ini kalau kita yang sudah kita pahami yaitu menjelaskan bahaya polusi udara bagi organ pernapasan manusia. Kemudian menceritakan kembali informasi penting dalam teks. Nah, di sini bahaya polusi udara tadi yang sudah saya sebutkan banyak sekali anak-anak ya. Bahaya polusi udara itu menyebabkan kesulitan bernapas. Nah, ini kan kalian bisa menulis di sini ya. Terus menyebabkan iritasi serta infeksi pada hidung atau saluran pernapasan hingga paru-paru. Terus menyebabkan batuk asma, memicu gejala pada penderita asma, memperbesar resiko terserang kanker paru-paru, juga memperburuk kondisi tubuh, kekebalan tubuh, terus memperberat kerja jantung dan paru-paru serta merusak sel-sel dalam organ pernapasan. Itu penjelasan dari bahaya polusi udara bagi pernapasan manusia. Kemudian yang sudah kita pahami lagi yaitu menceritakan kembali informasi penting suatu teks. Nah, caranya bagaimana? Nah, tadi sudah disebutkan bahwa kita untuk menemukan informasi penting dalam teks caranya bagaimana, yaitu membaca, di sini tulis ya, membaca keseluruhan isi teks. Kemudian kita bisa menemukan informasi penting dari jawaban menggunakan kata adik Simba atau ada, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kemudian lagi menulis dalam bentuk poin-poinnya yang kamu tulis itu poin-poin yang penting. Terus kamu bisa menyampaikan informasi dengan bahasamu sendiri sehingga orang lain yang mendengarkan itu bisa memahami dan mengerti. Itu anak-anak ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini agar lebih menarik bagaimana usul kalian itu anak-anak ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan berlanjut mempelajari yaitu pembelajaran 2.
dari buku 5B ya, dari buku 5B itu kita pada sub 3 PB nya PB2. Nah sekarang kita akan mengamati. Mengamati yaitu ketika membaca sebuah teks tentang polusi udara. Nah anak-anak ya, jadi karya gambar cerita biasanya terdapat pada buku cerita anak, cerita pendek dan komik. Nah ini anak-anak ya. Terus perhatikan gambar di samping ini anak-anak. Apakah gambar tersebut termasuk gambar cerita? Nah kamu bisa melihat ya gambar tersebut bahwa ketika membaca sebuah teks tentang polusi udara terkadang terdapat suatu gambar yang mendukung isi cerita. Nah, gambar tersebut anak-anak berfungsi untuk apa? Yaitu membantu menjelaskan isi dan alur cerita serta untuk menarik perhatian para pembaca. Nah, karya gambar ini yaitu biasanya terdapat pada cerita anak. Contohnya cerita pendek, komik. Nah, itu anak-anak ya. Dan kamu bisa memperhatikan dengan seksama di sini. Nih, ada kata-kata, ada percakapannya. Misalkan menggunakan adik Simba tadi, pertanyaan A, untuk apa? Apa manfaat dari kegiatan menanam 1000 pohon ya Lan? Nah, ini mereka ini kan seorang murid sama-sama, dia itu bercakap-cakap dan menggunakan kata tanya apa manfaat dari kegiatan menanam 1000 pohon ya Lan. Nah, terus di sini temannya yang cewek tadi, kegiatan menanam pohon banyak sekali manfaatnya. Salah satu manfaatnya adalah dapat mengurangi polusi udara deh. Nah mungkin anak-anak yang satu menanyakan Lani, yang satu Ade, misalkan tuh anak-anak ya. Terus hari ini kita akan belajar pertama menjelaskan cara membuat gambar cerita. Kedua, membuat ringkasan berdasarkan informasi penting dari suatu teks. Yang ketiga, menjelaskan cara merawat organ pernapasan manusia. Jadi, sikap yang akan kita kembangkan yaitu percaya diri, peduli, tanggung jawab, dan disiplin. Nah, anak-anak, mari kita lanjut yaitu ayo membaca. Nah, ayo membaca. Di sini Nani akan menjelaskan cara membuat karya gambar cerita. Nah, dampak polusi udara atau cara mencegahnya dapat dijelaskan dengan karya gambar cerita. Nah, di sini ada ciri-ciri gambar cerita. Nah, ciri-ciri karya gambar cerita pertama yaitu sebagian besar terdiri dari gambar. Yang kedua, gambar sesuai isi cerita. Yang ketiga, gambar berurutan sesuai alur cerita. Nah, kamu bisa mencoba membuat karya gambar. Tapi sebelumnya kamu harus menentukan tema terlebih dahulu. Misalnya tentang polusi udara, ya. Terus tadi sebelum membuat yaitu karya gambar cerita, pertama tentukan tema dahulu itu anak-anak ya, tentukan tema terlebih dahulu. Yang dua, tentukan juga apakah kamu akan membuat cerita berbentuk cerita bergambar atau komik. Nah itu. Terus yang ketiga, pada cerita bergambar teks cerita ditulis dalam bentuk narasi. Nah di sini kamu bisa mencobanya nanti ya. Jadi mencoba membuat karya gambar itu pertama menentukan tema, terus tentukan juga apa yang kamu akan buat cerita, bentuk cerita atau gambar atau komik. Terus pada cerita bergambar teks cerita ditulis dalam bentuk narasi ya. Tuh, jadi di narasinya itu di luar gambar. Nah, jadi menceritakan di luar gambar. Terus pada komik itu cerita dituliskan dalam bentuk percakapan di dalam balon percakapan pada gambar.
Nah, anak-anak, sekarang kita membuat ringkasan berdasarkan informasi penting dari suatu teks. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar menyampaikan kembali informasi suatu teks. Selain menyampaikan secara lisan, kamu juga bisa membuat ringkasan tentang isi teks yang sudah kamu baca. Ya. Jadi, langkah-langkah membuat ringkasan suatu teks itu ada beberapa macam. Nah, pertama, bacalah isi teks secara keseluruhan. Terus temukan informasi penting dalam teks tersebut. Rangkailah hingga menjadi bentuk yang lebih singkat. Gunakan bahasa yang baku. Pastikan isi dan informasi yang kamu tulis sesuai dengan sebenarnya. Nah, setelah itu kita bisa membaca teks dalam buku, yaitu kalian bisa membuka halaman 85. Judulnya teks tadi yaitu menjaga kesehatan organ pernapasan. Nah, itu kalian bisa membuka buku kalian halaman 85. Nah, di situ dikatakan bahwa organ pernapasan adalah organ yang mendukung sistem pernapasan. Tahukah kamu apa saja yang termasuk organ pernapasan? Organ pernapasan terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan alveolus. Nah, di sini kalian bisa membuat ringkasan dalam satu paragraf, ya, sesuai dalam teks yaitu menjaga kesehatan organ pernapasan. Nah, itu anak-anak ya. Jadi langkah-langkah yang untuk menjaga kesehatan organ pernapasan yaitu pertama, mengkonsumsi makanan bergizi, terus dan minum cukup air. Nah, dengan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, maka daya tahan tubuh kita itu akan meningkat sehingga kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang dapat mengganggu organ-organ pernapasan. Di sini ada anak-anak yang sedang bersepeda ini. Nah, terus karena dia rajin berolahraga, contohnya rajin berolahraga bersepeda ini. Olahraga dapat membuat organ pernapasan lebih sehat dan kuat. Saat berolahraga kita melakukan pernapasan yang benar sehingga napas kita akan lebih panjang dan lebih stabil. Kemudian tidur cukup, ya anak ya. Ini saya coba menjelaskan cara merawat organ, yaitu pernapasan manusia. Itu cara merawat organ pernapasan. Saya ulang lagi, cara merawat organ pernapasan yaitu mengonsumsi makanan bergizi, terus istirahat cukup yang sudah jelaskan memang tadi di depan. Kemudian berolahraga secara teratur, terus menghindari paparan asap rokok. Nah, kalau kita dekat dengan orang yang sedang merokok, kita harus segera berpindah anak-anak ya, supaya menghindari paparan asap rokok tadi. Nah, kemudian menggunakan masker jika perlu. Nah, tapi selama ini kita meskipun di rumah, mungkin di lingkungan atau di luar, kalau kita keluar pasti kita harus perlu menggunakan masker. Kemudian menanam tumbuhan hijau. Nah, tumbuhan hijau itu tidak harus lahan yang luas, tapi bisa meskipun di lingkungan rumah kita, misalkan ditanam di polybag itu bisa, atau di pot-pot bunga itu bisa. Jadi menanam tumbuhan hijau itu sangat penting sekali, anak-anak ya. Terus menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kebersihan lingkungan itu sangat penting anak-anak. Jadi kita harus selalu menjaga kebersihan supaya terhindar dari polusi udara itu. Jadi menjaga kebersihan lingkungan itu sangat penting sekali, terutama di rumah kita, terus di lingkungan kita, di kamar. Kalau kita perlu itu jangan sampai sampah berserakan ya, berserakan itu anak-anak ya. Nah, di sini anak-anak coba kita langsung saja menjelaskan cara merawat organ pernapasan manusia.
Nah, dari sini kita bisa belajar bagaimana cara merawat organ pernapasan manusia. Ya, anak ada yang menanam pohon ya di sekolah, itu ada di lingkungan masyarakat juga dilakukan penanaman 1000 pohon tadi sesuai bacaan tadi. Terus ada lagi menghindari asap rokok. Asap rokok termasuk salah satu penyebab polusi udara ya anak ya, sehingga dapat mengganggu suatu sistem pernapasan, terus menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, di sini kita lebih harus peduli terhadap kebersihan lingkungan atau tubuh kita. Tubuh yang bersih akan memiliki daya tahan yang lebih kuat, sehingga kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Nah, saya lanjutkan. Apakah di dalam merawat organ pernapasan manusia itu kita bisa melakukannya? Pertama, apakah kamu telah merawat organ pernapasanmu dengan baik, anak-anak? Kemudian, apa saja langkah yang telah kamu lakukan untuk merawat kesehatan organ pernapasanmu? Nah, di sini kita akan bercerita di dalam kelas dengan percaya diri ya anak-anak ya. Nah, sekarang kalian bisa membuat poster tentang cara merawat organ pernapasan. Nah, di sini kalian bisa membentuk sebuah kelompok. Nah, terus membuat poster tentang cara merawat organ pernapasan atau cara menjaga kebersihan udara di lingkungan sekitar. Nah, perhatikan contoh berikut ya anak ya. Nah, ini. Nah, itu. Jadi pertama menanam pohon. Nah, untuk air yang bersih, untuk udara yang sehat, untuk lingkungan yang lebih baik, itu caranya. Kedua, gunakan masker. Lindungi diri dari polusi udara, itu sebuah poster anak-anak ya. Posternya kalau untuk merawat organ pernapasan ini seperti ini. Pertama, ayo menanam pohon. Nah, ada kata-kata ini ya, ada slogannya. Air ya, untuk air yang bersih, udara yang sehat, lingkungan yang lebih baik. Nah, ini. Kemudian yang kedua, posternya gunakan masker, lindungi diri dari polusi udara. Seperti itu anak-anak ya. Jadi kalian mungkin bisa membuat poster yang lain. Yang penting gambar-gambar poster itu bisa kalian tentukan sendiri yang sesuai dengan intinya, yaitu poster tentang cara merawat organ pernapasan. Nah, itu anak-anak ya. Terus kemudian kita langsung bisa merangkum apa yang sudah kita pahami. Nah, pertama, menjelaskan cara membuat karya gambar cerita, kemudian membuat ringkasan berdasarkan informasi penting dari suatu teks. Terus menjelaskan cara merawat organ pernapasan manusia. Nah, di sini ciri-ciri karya gambar cerita tadi sudah disebutkan di depan. Untuk ciri-ciri gambar cerita adalah satu, sebagian gambar terdiri dari gambar, kemudian gambar sesuai isi cerita, terus gambar berurutan sesuai alur cerita. Itu ciri gambar cerita anak-anak ya. Terus yang kedua, ini langkah-langkah membuat ringkasan. Nah, tadi langkah-langkah membuat ringkasan bagaimana? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mem Nani bahwa langkah-langkah membuat ringkasan, satu, harus membaca isi teks secara keseluruhan. Di sini tulis itu ya. Terus temukan informasi penting dalam teks tersebut. Kemudian rangkailah hingga menjadi bentuk yang lebih singkat. Terus gunakan bahasa yang baku. Kemudian kalian bisa memastikan isi dan informasi yang ditulis dengan sebenarnya. Ini cara langkah-langkah membuat ringkasan itu anak-anak ya. Kemudian cara-cara itu merawat cara merawat organ pernapasan. Nah, di sini cara merawat organ pernapasan itu banyak sekali anak-anak ya. Caranya mengkonsumsi makanan bergizi. Nah, misalkan kalau kita sering makan buah, terus sayur, ya, terus kemudian
mengkonsumsi banyak air putih. Ini cara-cara merawat pernapasan ya, organ pernapasan. Terus kemudian tadi pertama mengkonsumsi makanan bergizi, misalkan sayur, buah-buahan, dan air putih. Terus istirahat cukup ya anak ya, agar tubuh kita tidak cepat lelah. Terus berolahraga secara teratur, mencuci tangan dengan sabun untuk mengurangi kuman, dan mencuci bahan makanan dan memasaknya hingga benar-benar matang. Terus menghindari paparan asap rokok. Nah, itu anak-anak. Jadi cara merawat organ pernapasan itu ada beberapa cara tadi ya. Seperti itu anak-anak. Terus jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini agar lebih baik bagaimana? Nah, jadi semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan menambah ilmu bagi kalian. Tuhan memberkati. Amin.